Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Bagi teman-teman yang mencari receiver combo yang bisa digunakan untuk televisi digital dan parabola, ini merupakan salah satu rekomendasi, yaitu TNT Star TNT X01. Harga di pasaran itu ya kurang lebih mendekati Rp500.000. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Secara fitur dan harga sebenarnya hampir sama ya seperti receiver combo yang lain yang pernah kita review, seperti Alpha Box dan X Flat. Bisa dilihat ya review untuk kedua receiver tersebut. Linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Dan ini merupakan fitur yang dimiliki oleh TNT Star tersebut, bisa dibaca saja, kurang lebih adalah seperti ini. Dan infonya adalah untuk TNT Star yang X01 ini merupakan desain model baru dan dapat dilihat ya 2022 sudah mendukung multistream dan T2MI, dan untuk memastikannya tentunya nanti akan kita cobakan langsung. Kelengkapan yang kita dapatkan yang membedakan dengan yang lain, dimana di sini kita sudah mendapatkan dua buah remote control. Remote control yang standar, tombol-tombolnya pun juga cukup empuk sih pada saat ditekan, terbuat dari karet namun tidak mendukung fitur infrared learning function. Untuk baterainya menggunakan dua buah baterai AAA, sudah disertakan juga di paket penjualan. Untuk kabel kita dapat dua ya, kabel HDMI untuk televisi LED atau yang sejenis, kemudian kabel RCA untuk televisi tabung. Jadi bisa digunakan pada televisi tabung dan dapat juga digunakan pada televisi LED. Dan ini merupakan user manualnya, namun ini jarang kepake mengingat cara pengoperasiannya yang sangat simpel sekali. Dan untuk receivernya sendiri ya bentuknya adalah seperti ini, warnanya itu adalah hitam glossy ya. Untuk housing atau casingnya terbuat dari besi. Terdapat ventilasi pada sisi bagian atas ini, pada sisi bagian kanan juga ada ventilasi, pada sisi bagian kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Namun pada sisi bagian bawah ini ventilasinya tidak banyak ya, penempatannya di sisi dekat tunernya, karena memang di sisi bagian ini yang lebih cepat panas. Untuk front panel, desainnya ini sangat cantik sekali dan saya suka melihatnya. Tombolnya cukup lengkap ya, terdapat tombol power, tombol volume juga sudah ada, tombol menu, tombol OK. Tombol channel juga sudah ada, jadi kalaupun kita ingin mengoperasikannya tanpa menggunakan remote control itu sangat dimungkinkan sekali. Ini terdapat ya, dimana di sini mendukung T2MI dan multistream. Namun sekali lagi kita pastikan apakah benar mendukung kedua fitur tersebut. Bagian sebelah kanan ini dapat kita buka, namun untuk slot ini tidak dapat dipakai. Walaupun di sini kita bisa masukin ya seakan-akan ini adalah untuk slot kartu tayang. Namun ini hanya sebagai pemanis saja. Terdapat sebuah USB port pada sisi bagian depannya. Kemudian pada sisi bagian belakang. Nah, untuk sisi bagian belakang ini untuk powernya itu bisa dua ya, bisa dengan menggunakan adaptor 12 volt namun tidak disediakan dalam paket penjualan, harus dibeli secara terpisah, atau dengan menggunakan arus AC, jadi tinggal dicolokkan saja. Terdapat main switch atau tombol utama, ini merupakan salah satu fitur key value-nya. Lalu di sini juga terdapat port RCA, port HDMI, port LNB in untuk parabola, dan antena in untuk televisi digital. Lalu bagaimana dengan fitur, kemudian kelebihan kekurangan dari receiver ini jika dibandingkan dengan Alpha Box ataupun mungkin X Flat? Namun sebelum kita mencobakan, sepertinya ini adalah hampir sama saja. Untuk memastikannya kita akan coba jajal langsung ya, kita akan cobakan langsung bagaimana performance dari TNT Star TNT X01. Setelah dinyalakan, untuk tampilan booting sangat sederhana sekali. Terdapat tulisan TNT Star dengan background hitam. Untuk proses booting butuhkan waktu selama 12,2 detik saja. Receiver yang kita review ini merupakan desain dan tampilan terbaru tahun 2022 dari TNT. TNT Star X01 memiliki tampilan user interface jauh lebih menarik dari versi sebelumnya. Untuk GUI yang sekarang sama persis seperti tampilan pada receiver Alpha Box X8 Plus terbaru. Sebagai tambahan, TNT Star X01 dari segi fitur sama atau identik dengan Alpha Box X8 Plus dan X Flat Plus 9, dengan terdapat perbedaan pada desain yang digunakan pada masing-masing receiver. Pada TNT Star X01, informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Saat kita menekan tombol info satu kali, maka akan tampil informasi acara yang sedang dan yang akan tayang. Berikut informasi penting lainnya. Saat kita tekan tombol info dua kali, maka akan tampil informasi kekuatan dan kualitas sinyal dengan ukuran yang lebih besar, beserta dengan informasi SID.
Agar memudahkan untuk menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG untuk channel yang mendukung, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Perpindahan channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Dan barang siapa yang bertawakal. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Jika kita perhatikan, tampilan menunya lebih eye-catching, mirip seperti tampilan pada Android Box. Fitur TS Record berfungsi untuk merekam channel yang diinginkan untuk kebutuhan analisa secara komprehensif yang tidak terdapat pada semua receiver. Agar dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT. Selain itu juga bisa dengan menggunakan modem 3G. Receiver ini mendukung beberapa aplikasi streaming seperti YouTube. YouTube dapat diputar dengan lancar. Stand untuk posisi bagian yang lebih tinggi ini aja. Kalau ini kan ada dua nih, seperti ini ya. Terdapat juga fitur IPTV. Bagi yang berlangganan akun Empire, tinggal diinputkan saja akunnya. Selain Empire, bisa juga dengan menggunakan aplikasi IPTV dengan memasukkan akun berbayar ataupun yang gratisan dengan nama file custom_url.m3u. Tentu saja receiver ini mendukung PowerView dan Biscay, namun sayangnya untuk Biscay harus dimasukkan secara manual dikarenakan belum mendukung AutoBis. Pastinya receiver ini mendukung berbagai macam protokol seperti CC-Cam dan seterusnya. Receiver ini mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio, format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Namun sayang, receiver ini tidak mendukung audio dengan format Enhance AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus. Untuk pengaturannya pada AV setting, audio out diset ke BS out. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang kita tonton. Mendukung multistream dan T2MI, salah satu transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Untuk multistream bisa kita cobakan pada MyTV yang terdapat pada satelit ABS-2 C-band, merupakan transponder yang dijadikan sebagai standar untuk receiver multistream pada saat sekarang ini. Receiver ini juga mendukung format AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6D, fitur yang tidak dimiliki oleh setiap receiver, termasuk di atas harga 1 jutaan. Untuk feed siluman tidak dapat kita cobakan, mengingat belum ada feed yang aktif saat video ini dibuat. TNT Star X01 termasuk salah satu receiver combo di bawah 500.000 dengan fitur dan kualitas terbaik dengan tuner cukup sensitif. Untuk DVB S2, S2X yang terhubung ke parabola, terdapat dua mode pencarian, yaitu blind scan dan full scan. Sementara untuk DVB T2 peruntukan untuk televisi digital, MUX dengan sinyal rendah masih dapat ditangkap dengan baik seperti MUX Viva Group di lokasi saya ini. Receiver ini patut diklaim sebagai salah satu receiver terbaik di bawah harga 500.000 dari segi desain, kualitas, dan fitur yang ditawarkan. Terdapat fitur DLNA, di mana kita dapat menampilkan audio video pada media yang terkoneksi ke router pada layar televisi yang terhubung ke receiver ini. Untuk kelancaran tergantung dari resolusi dan jenis media jaringan yang digunakan. Dari sekian banyak keunggulan yang telah disebutkan, salah satu tambahan, receiver ini mendukung arus AC dan DC. Jadi selain bisa dicolokkan langsung ke listrik, juga dapat dengan menggunakan adaptor 12 volt. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 9,2 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,2 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam,
Temperatur reservoir ini terpantau di angka 37,8 derajat Celcius saja. Cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. TNT Star X01 merupakan salah satu receiver terbaik di bawah harga 500.000 yang mendukung T2MI, Multistream, AVS+, BISC, dan Powerful. Mendukung banyak protokol termasuk CC Cam. Memiliki fitur DLNA, dapat digunakan sebagai media player, dan memiliki tuner yang cukup sensitif untuk DVB S2, S2X, dan DVB T2. Mendapatkan 2 buah remote control. Receiver ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dengan harga terjangkau dan fitur yang cukup lengkap. Baik, demikianlah video review receiver TNT Star X01. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.